Halo, selamat pagi saudara. Apa kabar Anda pagi ini? Senang sekali saya Narundana Lubis dapat kembali berjumpa dengan Anda di Sapa Sulsel. Edisi hari ini Jumat 8 Desember 2017. Dan saat ini, pagi ini kita akan menghadirkan perbincangan tentunya yang menjadi sorotan atau perhatian juga, khususnya di Kota Makassar. Karena saudara, saat ini dunia pendidikan Kota Makassar sedang dalam sorotan yang mana seorang kepala sekolah melakukan tindakan asusila kepada muridnya. Oknum guru yang seharusnya memberikan keteladanan kepada murid dan siswanya justru melakukan tindakan yang tidak pantas. Lalu sanksi apa yang diberikan pihak dinas pendidikan terhadap kepala sekolah yang melakukan tindakan asusila pada muridnya tersebut, dan bagaimana untuk mencegah hal ini tidak terjadi kembali ke depannya? Kita akan bahas topik ini bersama Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar. Telah hadir bersama kita di studio Sapa Sulsel pagi ini ada Bapak Ismunandar. Selamat pagi Pak Ismunandar. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya pagi ini Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Pak. Seperti yang saya bilang tadi, kita sedang disorot ini dunia pendidikan kita. Karena orang yang harusnya menjadi panutan, orang yang harusnya memberikan teladan, malah melakukan hal yang tidak sepantasnya. Bagaimana? Apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan terkait hal ini, Pak? Ya, jadi kalau kita melihat secara real di lapangan, karena kami juga turun melakukan verifikasi terhadap kasus ini, memang ada beberapa hal yang memang harus kita perbaiki. Dalam hal bagaimana ruangan kepala sekolah itu betul-betul terbuka, jangan tertutup, karena bagaimanapun juga hal-hal itu kapan saja dan di mana saja bisa terjadi. Jadi ada antisipasi dan kajian-kajian kondisi lapangan yang harus kita perbaiki. Lalu yang berikut, dari kasus ini memang kita ketahui bahwa kepala sekolah ini kan sudah lama melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah, jadi bukan saja beberapa tahun terakhir ini, tapi mereka sudah menjalani tugas-tugas pokoknya sebagai pendidik dan sekaligus diberi jabatan tambahan sebagai kepala sekolah. Nah, oleh karena itu, salah satu upaya yang kita lakukan adalah bagaimana pihak guru kepala sekolah ini kita tindak lanjuti dengan proses hukum yang lebih optimal lagi sesuai dengan tingkat pelanggaran yang mereka lakukan. Dalam rangkaian itu kami juga sudah mengambil suatu langkah-langkah tegas dalam menyikapi itu. Salah satu yang kami lakukan adalah memberhentikan dari jabatan mereka sambil menunggu proses penyelidikan selanjutnya dan proses pengadilan. Walaupun di dalam proses pengadilan nanti mereka divonis lebih dari 2 tahun, itu akan kita tingkatkan lagi dalam bentuk pemecatan selaku pegawai negeri sipil. Waduh, jadi dari Dinas Pendidikan sendiri tegas jabatannya sebagai kepala sekolah ini harus dicabut, dan ada kedepannya rekomendasi buat semua sekolah ruang kepala sekolah itu harus tidak bersifat terbuka dalam arti kata jangan ruangan itu seakan-akan tidak terlihat kalau apa yang terjadi di dalam suatu aktivitas suatu ruangan, karena kepala sekolah ini adalah pemimpin di satuan pendidikan itu. Minimal kepala sekolah harus melihat juga kondisi-kondisi lingkungan mereka, bukan tertutup. Kalau tertutup ini kan sama dengan ruangan-ruangan khusus yang memang perlu menjadi perhatian dan perlu kita buka supaya jangan ada hal-hal yang bisa kapan saja bisa terjadi oleh siapapun juga. Seperti kasus asusila seperti ini Pak ya, kita tidak tahu di dalam ruangan kepala sekolah sedang terjadi apa gitu. Ternyata ada potensi hal-hal yang seperti ini. Nah, saudara, kepolisian Polres Pelabuhan akhirnya menetapkan kepala sekolah pelaku pencabulan tersebut terhadap muridnya sebagai tersangka, dan saat ini tersangka telah ditahan di Polres Pelabuhan. Setelah menjalani pemeriksaan maraton di Polres Pelabuhan, Said Sangkala, kepala sekolah SD Impres yang melakukan pencabulan terhadap 2 muridnya, akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Polres Pelabuhan. Tersangka juga telah mengakui perbuatan bejatnya pada muridnya yang dilakukan sejak Agustus lalu. Selanjutnya, kepala sekolah ini akan mengikuti proses hukum dengan ancaman maksimal 15 tahun kurungan penjara. Pelaku untuk sementara ini kita amankan dan kita lakukan pemeriksaan untuk proses penyidikan lebih lanjut. Gimana? Ya, kita akan lakukan penahanan.
Pak sudah berapa kali dilakukan? Dari keterangannya sudah 2 kali. Iya, itu tadi saudara informasinya, liputannya ternyata tersangka sudah ditahan juga di Polres Pelabuhan dan sudah mengakui bahwa itu adalah perbuatannya. Dan dari Dinas Pendidikan sendiri Pak, apakah ini kan sudah ditangani, dilimpahkan kasusnya ke pihak kepolisian Polres Pelabuhan Makassar. Dari tim Dinas Pendidikan sendiri, apakah ada tim khusus dalam menangani kasus ini? Ya, jadi kami sudah membentuk tim. Salah satu bagian adalah kepala bidang yang berhubungan dengan pendidikan dasar. Salah satu kajian kita adalah melakukan pengkajian berdasarkan kondisi-kondisi di sekolah. Langkah yang kita lakukan adalah bagaimana memberhentikan kepala jabatan dari kepala sekolah yang pertama itu. Lalu kami juga menunjuk pelaksana tugas sementara dari kepala UPTD untuk menghandle kegiatan-kegiatan operasional di sekolah. Salah satu upaya yang kita inginkan adalah bagaimana kedua anak atau anak yang korban ini kita bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk bagaimana upaya pendampingan kepada anak ini untuk mengembalikan kondisi-kondisi mental anak. Karena kami harapkan bahwa si korban, anak didik kita ini tidak boleh mereka terputus dalam menjalankan misi pendidikan yang mereka tekuni di sekolah itu. Tetapi kita harapkan bahwa mereka mendapat pendampingan khusus dalam mengembalikan mental anak-anak tersebut. Oke, jadi tidak hanya tim khusus yang menangani atau mempelajari kasus ini, tapi juga bertindak dalam hal rehabilitasi terhadap si korban, perbaikan mental anak, dan juga kita harapkan bahwa anak ini tidak boleh mereka tidak bersekolah, tetap bersekolah. Yang kita coba bagaimana suasana kondisi supaya anak ini tidak menjadi beban, karena kita ingin mengembalikan mental mereka untuk bagaimana beraktivitas sebagai anak yang senantiasa mengikuti kegiatan-kegiatan proses sama dengan anak-anak yang lain. Baik, dan tentunya juga Dinas Pendidikan Kota Makassar akan selalu melakukan pendampingan terhadap si korban. Oke, kita jeda dulu Pak, kita akan lanjutkan perbincangan kita usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel.